Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan, dan ananda para mahasiswa sekalian. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran video kali ini khusus pada bidang pembelajaran, yaitu aplikasi manajemen aplikasi sistem berbasis data, ya, aplikasi manajemen sistem berbasis data. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai manajemen basis data server. Yang akan digunakan aplikasinya adalah PHP-MyAdmin. Nah, PHP-MyAdmin ini salah satu aplikasi untuk manajemen basis data di server, baik yang ada di lokal area ataupun yang ada di online, ya, di online atau di internet. Nah, PHP-MyAdmin ini bersifat gratis alias open source dan lebih halal. Karena apa? Karena tersedia secara gratis. Dan ingat bahwa untuk yang lokal area itu kita sudah belajar pada pembelajaran video sebelumnya. Nanti silahkan lihat di atas, di pojok kanan atas ini, ya, nanti ada suggestionnya untuk belajar mengenai instalasi SAM-pp, ya. Itu kalau yang PHP-MyAdmin di lokal, ya. Nah, kemudian yang di online juga ini nanti kita akan pakai contohnya adalah PHP-MyAdmin yang tersedia di server online yang dibantu dipoweri oleh hostinger, yaitu 00webhost.com, yang kemarin juga sudah saya sampaikan video pembelajarannya pada episode sebelumnya. Silakan nanti dilihat juga di pojok kanan atas ini pada videonya. Logingnya nanti menggunakan login Google akun Anda. Baik, kita akan coba dulu yang offline. Sebelum nyampe ke sini saya akan ulang kembali. Oke, pertama aktifkan dulu SAM-pp control panel. Tinggal klik di sini SAM-pp control panel, klik atau diklik kalau sudah ada. Kemudian jangan lupa diaktifkan dulu Apache dan MySQL-nya. Nah, untuk mengaktifkan PHP-MyAdmin gampang sekali, tinggal diklik saja admin di sini. Nah, muncul dia. Atau buka browser, ketik alamat ini, ketik alamat localhost PHP-MyAdmin. Mudah kan? Nah, sementara kalau yang online itu ya Anda harus login dulu, ya. Anda login dulu di servernya. Contoh, masuk ke alamat id.00webhost.com/login cpanel. Kemudian Anda login dengan akun Google Anda atau akun dari hosting Anda. Contohnya saya pakai yang ini. Kemudian setelah itu nanti setelah login, maka nanti masuk ke member areanya. Pada member area ini kita pilih manage website. Setelah manage website nanti ada toolsnya. Nah, ini ada tools, ya. Kemudian kita pilih database manager. Nah, database manager. Pada server online ini beda, kita waktu membuat database tidak menggunakan PHP-MyAdmin-nya, biasanya disediakan langsung. Tinggal klik database. Kemudian juga bedanya apa? Usernya tidak harus root. Jadi usernya bisa kita ubah juga di sini dengan nama apa nanti ketika membuat database-nya. Ini sementara kalau kita masuk ke PHP-MyAdmin pada server online, tinggal diklik di sini. Kita klik pilihan PHP-MyAdmin. Nah, inilah dia PHP-MyAdmin yang di server online. Ini server online, dan yang ini di server lokal pada pengontrolan dari SAM-pp ini, ya, dari SAM-pp ini. Oke, baik. Oke, seperti janji saya tadi, kita akan belajar dulu yang offline. Siapkan pembelajaran Anda. Kalau perlu ngopi dulu. Yuk, kita lanjutkan setelah berikut ini. Baik, sekarang kita mulai dulu penggunaan PHP-MyAdmin yang di server lokal. Tadi kita sudah bicara mengenai PHP-MyAdmin yang diakses dari server online di menu Database Manager.
lalu ke menu manage, ke tombol manage dan diklik PHP My Admin. Ini contohnya yang online, ada di, jangan salah ya, ada di mana ini ada nama servernya. Kalau yang lokal dia ada local hostnya. Baik, kita mulai yang di lokal. Dalam contoh ini kita akan membuat tabel contoh akademik yang terrelasi ya, tabel database berrelasi ya, dari tabel-tabel apa, tabel fakultas, tabel program studi, dan tabel mahasiswa yang sudah kita pelajari teknik normalisasi basis datanya pada pertemuan sebelumnya. Kalau lupa nanti silakan lihat di atas ini ya, di pojok ini nanti ada suggestionnya, ada beberapa video yang saya kembali putarkan, yang kembali saya siapkan untuk ditayangkan Manda kalau lupa. Baik, kita mulai. Lalu di mana membuat database baru? Membuat database baru ada kemiripan baik di sini di lokal area ataupun di online ya. Oke, kita mulai yang di lokal area dulu. Untuk di lokal area ada beberapa macam. Yang pertama dari menu basis data. Di sini ada menu basis data. Kemudian diketik nama database-nya di sini, kemudian dibuat ya. Pilih juga, ini juga boleh. Ini model pengkodingnya. Ini pengkodiannya yang apa? Biasanya yang defaultnya ini dia UTF-8 MB4 kalau yang baru ya. Kalau yang lama UTF-8, nggak ada MB4-nya, General CI ya. Ini nggak usah kamu pikirin, nggak usah, ini yang jelas biasanya ini yang diberikan. Oke, jadi nama basis data diketik ya. Kemudian cara lainnya juga sama dengan mengklik baru. Di sini ada baru di panel kiri. Nah, nanti juga akan sama. Klik panel baru, nanti akan masuknya kemana? Masuknya ke sini juga sama. Jadi sama dari menu basis data atau ini. Tahapan selanjutnya sama. Oke, baik, kita buat database kita DB akademik misalnya. Akademik. Oke, DB akademik kita buat. Nah, sudah selesai, telah dibuat. Nah, ini tinggal buat tabel baru. Tabel baru pun juga buatnya ada beberapa macam. Bisa dari menu, diklik dari database-nya, dibuka dulu, baru diklik di buat tabel, ini ada namanya apa, atau di sini di bagian DB akademik ketika diklik nanti juga ada new-nya ya. Oke, kita ketik tabel baru, tabel fakultas. Oke, ada 2 kolom, kita kirim. Nah, ya, kolom pertama seperti hasil normalisasi tempo hari adalah kode fakultas. Kita buat kode fakultas, oke. Kemudian kolom kedua adalah nama fakultas atau fakultas saja ya, fakultasnya. Oke, baik. Sekarang tipe-tipe jenisnya. Nah, yang kita pikirkan untuk kode fakultas nanti isinya apa? Oh, bilangan bulat, Pak. Oke, bilangan bulat itu kuncinya yang ada INT. INT yang mana? Nah, ini. Kalau bingung dilihat aja, diarahkan mouse-nya ke pilihan, itu ada contoh bilangannya di situ. Kalau kita milih INT 4 bit integer, 4 bit bilangan bulat ya, berkisar antara min 2 miliar sampai 2 miliar. Saya kira cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau bikin lebih gede lagi tuh ya, lebih gede lagi sampai pangkat berapa itu ya. Nah, kalau bilangan bulat ini ada pakai double tuh ya, sampai pangkat 308. Pangkat 308, 10 pangkat 308. Ampun, dah banyak ya. Oke, jadi kita pakai bilangan bulat aja ini. Kenapa? Untuk yang kode fakultas kita pakai bilangan bulat karena kita mau buat nilai otomatis. Jadi nanti kita nggak usah ngisi kode fakultasnya, cukup nama fakultasnya aja. Nanti fakultasnya terisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, baik, kita pilih integer. Kemudian kita mau jadiin kunci primer, tapi sebelum kita jadiin kunci primer kita auto increment kan dulu. Apa artinya?
Auto increment ini artinya dia akan ditambah otomatis, dan di sini tipenya otomatis menjadi primary key ya, primary key. Oke. Kemudian nama fakultasnya kita pilih varchar. Kenapa varchar? Variabel karakter. Mungkin ada titik atau apa ya. Boleh char aja Pak, boleh. Yang char ini ada nih, ini ada char. Kelompoknya dalam string. Ya, kalau kembali kayak tadi, kalau mau tahu spesifikasinya arahkan aja mouse-nya, nanti ada muncul keterangannya tuh ya. Char sebuah panjang tetap ya. Nah, itu panjangnya 0 sampai 255 ya. Stringnya selalu bernilai selalu benar diisi dengan spasi, panjang tertentu dengan bilangan yang disimpan, A B C D E, huruf angka yang tidak bernilai. Kalau yang ini lebih panjang lagi varchar, panjangnya sampai 65.335 karakter. Nah, ya, pilih yang mana Pak? Terserah ya. Oke, saya pilih char aja deh. Oke, char. Berapa panjangnya? Pikirin panjang fakultas paling panjang. Nah, saya ambil contohnya 50 lah sama kawan. Kemudian di sini ada tak bernilai, tak ternilai. Nah, ini kalau dia ditandai, maka boleh diisi kosong, artinya boleh dilewatin. Nah, kita nggak mau lewatin, kedua-duanya wajib diisi. Karena itu tidak ditandai. Oke, kalau sudah semua, kita simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, diproses permintaan, diproses. Bismillah. Alhamdulillah, tabel fakultas sudah terbentuk ya dengan struktur kode fakultas auto increment, jenisnya integer, bilangan bulat dengan maksimum 11 digit ya. Nah, jadi dia tipenya adalah primary key. Sedangkan fakultas karakter dengan panjang maksimum 50 tipenya ini. Oke. Nah, Pak mau tabel baru, Pak. Tabel baru gimana? Tabel baru ini di sini ada, balik lagi, kita klik di basis data akademik atau klik baru ini. Baru yang lain ya, bukan yang di atas ya, baru yang di bawah DB akademik. Oke, kita klik baru, coba baru yang di DB akademik. Nah, buat baru ya. Pak agak beda. Iya, agak beda yang ini. Karena kalau kita klik aja di basis data kayak tadi, kita ketik lagi nama tabelnya di sini, jumlah kolomnya berapa dan seterusnya kayak tadi. Oke, kita coba pencet yang baru ya. Oke, yang pencet yang baru, ketik nama tabelnya, tabel program studi. Oke, jumlah kolomnya ada 2. Loh Pak, ini ada 4, biarin yang ketiga dan keempat gak usah diisi ya. Kalau mau kirim Pak, kirim. Ini tambah ya, sorry. Ini jangan diklik. Nah, ini kalau kurang ya, kita ambil 2 aja. Oke. Kode prodi. Oke, kemudian program studi, dan ini nanti kode fakultas ya. Nah, kode fakultas. Kenapa Pak ada kode fakultas? Sekali lagi saya ingatkan, pada pembelajaran normalisasi, tabel program studi adalah tabel child table, tabel anak dari tabel fakultas. Kenapa? Karena hubungannya satu fakultas banyak program studi. Ya, maka dia berhubungan dengan fakultas. Karena itu nama fakultas tidak boleh diisi lagi karena sudah ada di tabel fakultas, maka penghubungnya adalah kode fakultas. Itu ya. Baik. Kode prodi sama kayak kode fakultas, integer. Kita buat juga auto increment ya, auto increment, primary key, kemudian program studi varchar char aja, char juga. Oke, panjangnya 50 kayak kawan tadi. Kode integer, nah kita samain aja, biarin aja ya. Ya Pak, milihnya apa di sini? Sebenarnya ada milihnya sih, milihnya ini jangan unik ya, terindeks aja. Terindeks atau nggak dipilih juga nggak apa-apa. Udah selesai kayak begitu. Nah, tinggal disimpan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadilah kode fakultas seperti ini. Mudah bukan? Iya. Sekarang berikutnya kita tambah lagi. Nah, ini kita coba bukan dari baru ya. Kita coba dari klik basis datanya kembali. Kemudian kita tulis nama tabelnya mahasiswa.
Jumlahnya ada berapa? Kemarin jumlahnya ada berapa? Ada NPM, ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kemudian kode prodi ada 6 ya, ada 6. Maka kita tambahkan 6 kolom, kita tinggal kirim. Ya, kita buat kolom yang pertama nih NPM, kemudian kolom kedua nama mahasiswa, kemudian yang berikutnya lagi tempat lahir. Oke, berikutnya lagi tanggal lahir, kemudian berikutnya lagi alamat ya. Nah, ini baru nanti kode program studinya, kode prodi. Pak, kok kode prodi? Ya, bukan kode fakultas. Kenapa? Karena sebenarnya tabel mahasiswa adalah child table dari tabel program studi. Kenapa? Satu program studi banyak mahasiswanya ya, dan tidak mungkin bahwa satu mahasiswa nanti harus terdaftar di dua fakultas ya, dua program studi. Oke, satu prodi aja dia. Oke, nah kemudian kita tentukan jenisnya NPM. NPM bukan integer. Kenapa Pak? Karena awalnya ada 0, ada 1, ada ya, dan angkanya itu angka tidak bernilai ya. Oke, maka kita pilihnya apa? Char. Char panjangnya berapa? Kalau di Universitas Muhammadiyah panjangnya ada 10 ya. Dia tidak boleh kosong dan bukan auto increment, tipenya adalah primary. Oke, primarinya kita set NPM ya. Oke, kemudian nama mahasiswa, ini char lagi boleh. Panjangnya sama 50, tempat lahir char lagi juga boleh. Panjangnya 30 aja lah sama kawan dak. Tanggal lahir tipenya adalah date, tanggal. Alamat banyak Pak, tag aja. Ya, tag. Oke, kode prodi biarin integer. Oke, kalau sudah gimana? Wajib isi Pak, semuanya wajib isi. Oke, wajib isi semua, tinggal simpan. Selesai. Alhamdulillah. Oke, selesai. Kita sudah punya 3 tabel: fakultas, program studi, dan mahasiswa ya. Nah, sampai sini selesai. Lalu proses manajemen basis datanya lagi yang gimana? Oke, sebelum kita sampai ke proses manajemennya, saya mau sampaikan cara ini pun juga sama di sini. Ada barunya juga ya. Ada basis datanya juga. Nah, cuma di sini barunya sudah diisi di sini apa namanya ya, karena dia tidak boleh langsung dari sini kalau yang di online. Tapi pada prinsipnya, contoh ini yang toko online. Ketika kita klik, nah ini barunya juga sama, ini tabelnya. Jadi sama aja cara ngisinya ya. Nah, kita lihat struktur barang. Oke. Nah, itu ada barcode, nama barang, satuan jual, harga jual, jumlah barang, sama kayak tadi. Oke. Baik, itu yang di online ya, jadi sama. Nah, sekarang kita mulai masuk ke proses manajemennya. Di antara manajemennya kayak begini. Contoh, saya mau nambahkan misalnya pada tabel fakultas mau ditambahkan nama dekan ya. Maka gimana Pak caranya? Klik menu struktur, klik struktur pada pertama dari database-nya dulu, diklik, kemudian pada tabelnya dipilih struktur. Nah, bukan tambahkan ya, struktur. Nah, kemudian setelah pilih struktur, di sini ada tambahkan di bawah. Berapa kolom? 1 kolom. Setelah apa? Setelah fakultas. Kalau 2 Pak, tambahkan 2. Oke. Nah, saya contohkan, tambahkan di sini, kirim. Kita tambahkan nama dekan. Nama dekan. Oke.
varchar atau char boleh. Oke Pak, char aja ya, suka-suka. Panjangnya berapa? 50 misalnya kan. Oh, ini gimana nih? Oh, boleh Pak, nanti isinya belakangan. Oke, baik. Isinya belakangan berarti dia kita tandai tak dinilai atau nol ya. Oke, kalau sudah sama kayak tadi, simpan. Selesai. Maka fakultas berhasil diubah. Nah, ini kodenya yang lupa kode ya. Harusnya pakai kode ini kalau buatnya. Oke, itu manajemennya. Kemudian kalau salah satu bentuk manajemennya adalah menambah kolom. Kalau ya. Nah, ini juga yang paling sering. Kadangkala ada terjadi crash pada tabel. Terjadi crash pada tabel, maka cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya klik menu SQL-nya. Setelah klik database, klik menu SQL-nya. Nah, kemudian di bagian SQL itu kita tulis repair. Repair apa? Repair table. Nah, table apa? Nah, yang misalnya yang dibenerin table fakultas. Nah, titik koma. Nah. Oke, ini kalau dia berhasil, jadi kalau dia berhasil nanti ada datanya ya. Oke, baik, itu yang salah satu. Saya ulang lagi. Contohnya merepair program studi. Nah, ya, ini merepair program studi. Maka klik SQL-nya, tulis repair table program studi titik koma. Nah, kirim itu. Nah, selesai dia ya. Oke, baik. Itu manajemen yang lain yang biasa dilakukan kalau terjadi crash pada tabel. Kemudian manajemen yang lain adalah membackupnya. Ini membackupnya gimana Pak? Membackupnya gampang banget, tinggal klik ekspor. Tapi klik dulu basis data ya, karena kalau kita klik tabelnya nanti yang diekspor hanya tabelnya doang. Oke, kita klik satu basis data, klik basis datanya, lalu pilih ekspor. Ekspor. Setelah diklik ekspor, nanti yang kita pilih adalah tinggal kirim. Nah, ini tinggal kirim. Maka nanti akan terdownload lah. Nah, ini database-nya ya. Nah, ini tinggal dibuka. Ditampilkan dalam folder, pindahkan kemana mau, ke hard disk eksternal, ke flash disk. Nah, ini ya, ini contoh dia ada di folder download ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita bicara ekspor, maka ngimpornya gimana, Pak? Oke, nah ini kalau sudah diekspor, ada terjadi sesuatu hal, misalnya pindah server. Nah, pindah server mau dipindahin ke online. Nah, ini di online tidak ada tabel apa tadi, ada database apa tadi? DB akademik nggak ada. Nah, di sini nggak ada. Ya gimana, Pak? Oke, yuk kita coba buat basis data baru. Bisa nggak? Oke, kita buat basis data baru. Nah, oh enggak. Oke. Kita kasih nama DB akademik. Oke. Kita coba buat. Wah, nggak mau di sini. Kenapa? Bukan salah. Karena memang aturan yang di online itu kita harus membuat database baru, bukan di sini. Oke, yuk. Jadi kita kembali kemana? Kita kembali ke sini ya, ke server lokal. Lalu kita balik ke manage database. Kita buatnya di sini, di new database. Nah, ini kita buat new database DB akademik. Oke. Database username-nya kita kasih nama apa? Boleh Pak root, boleh, tapi nanti rootnya ditambah sama kode. Passwordnya gimana Pak? Oke, passwordnya otomatis biasanya, tapi kalau mau diisi langsung bisa. Kita intip boleh. Nah, ini dia passwordnya, otomatis ya. Pak lupa, nanti ada caranya kalau lupa. Kita create dulu ya. Oke. Nah, ini dia database-nya, tinggal kita apa? Ya, nanti setelah di-create,
kita tinggal tinggal impor nanti ya dari hasil online yang tadi ya, maaf. Oke, kita tunggu. Oke, selesai. Sekarang kita buka PHP-admin-nya. Nah, mengimpornya gimana? Tadi kan kita sudah ekspor nih dengan nama database ini ya. Nah, maka yang di online gimana kita mengambilnya? Ini kita tutup dulu. Oke, setelah dibuka, setelah terbentuk, jadi ingat sekali lagi bahwa pada yang online tidak bisa kita buat database-nya langsung dari PHP-admin, tapi dari menu yang disediakan di cek kontrol panelnya ya. Oke, kita klik DB Akademik yang sudah kita buat. Nah, kita bukan buat tabel, tapi kita impor. Nah, impor dari mana? Impor dari yang tadi sudah kita ekspor dari tabel server lokal ya. Oke, kita pilih filenya. Filenya di mana? Filenya tadi ada di download. Nah, ini dia. Oke, kita ambil, open, bismillah. Nah, kalau sudah ada, nanti ada nama filenya di sini. Nah, ini tinggal kita kirim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua tabel yang tadi kita buat ada di sini. Oke ya. Oke. Nah, ini demikian contoh membuat database di lokal area. Kemudian juga membuatnya tadi di database online, di server online dengan fasilitas dari kontrol panelnya, tidak boleh dari PHP-admin. Kemudian mengekspor atau membackup database lokal, kemudian mengimpornya atau merestore kembali databasenya di server online. Demikian contohnya. Saya mohon maaf agak panjang mungkin videonya, lebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.